Mengapa Yesus bisa berdoa buat saudara? Dia pernah jadi manusia. Dia tahu apa artinya dikhianati. Dia tahu artinya lapar. Dia tahu artinya ditolak. Ya. Dia tahu apa artinya diperlakukan tidak adil. Dia tahu artinya penderitaan, dicambuk, ya, disalibkan. Dia tahu. Nah, ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu, yang adalah Allah itu sendiri, dia berdoa buat kita manusia di bumi yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh penderitaan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Kembali bersama dengan kami dalam renungan rohani yang berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Saya akan baca satu ayat buat kita Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ada beberapa hal yang saya pahami tentang kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, yang pertama, bahwa kenaikan Yesus itu adalah peristiwa nyata yang ditulis di Alkitab. Ya, biasanya Bapak Ibu, sah atau tidaknya sebuah hal atau sebuah kasus ya dalam dunia peradilan itu butuh 3 saksi katanya. Butuh 3 saksi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus yang merupakan salah satu dari keunikan ya keyakinan Kristiani. Dia bangkit, dia naik, itu keunikan ya, khas gitu Bapak Ibu ya. Kenaikannya tidak naik diam-diam atau disaksikan cuma segelintir. Dia naik disaksikan oleh para murid-murid yang berjumlah mungkin puluhan atau ratusan, bahkan bukan hanya manusia. Dalam ayat ini dikatakan ada malaikat juga hadir menyaksikan kenaikan Yesus dan berkata kepada para murid-murid, dia yang terangkat ke surga akan turun dengan cara yang sama. Jadi saksi daripada kenaikan Yesus bukan hanya manusia tapi malaikat juga. Dan deklarasi kenaikan Yesus bukan hanya dikatakan murid-murid, tapi dideklarasikan para malaikat yang juga mendeklarasikan kelahirannya. Waktu dia lahir, dan saudara coba lihat dalam kitab-kitab Injil awal, ketika Yesus mau naik, mau datang nanti, mau lahir, dia dideklarasi oleh para malaikat. Dan kembali ketika dia naik, dideklarasikan oleh para malaikat, disaksikan oleh orang banyak. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukanlah sesuatu yang bersifat fata morgana atau omongan isapan jempol atau keyakinan yang tidak punya dasar. Kenaikannya ya dan amin, peristiwa nyata disaksikan oleh para murid-murid dan disaksikan juga oleh malaikat. Ya, yang kedua, kenaikan Yesus itu saya artikan atau saya pahami sebagai kebenaran di mana menunjukkan dia adalah Tuhan atas alam. Ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara lihat ya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab. Bagaimana menunjukkan dia Tuhan atas alam ya. Pertama, dalam pelayanan awalnya, yang pertama-tama dikerjakan adalah mengubah air menjadi anggur. Ya, peristiwa pesta di Kana. Kalau saudara Bapak Ibu lihat di belakang ini, ya ada background mengenai wanita dengan bejana. Itu peristiwa bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ya, dia Tuhan atas kualitas, atas alam. Ya, itu unsur yang berbeda, air jadi anggur. Nanti dia berjalan di atas air, itu juga bicara mengenai dia Tuhan atas alam. Nanti dia menegur ya, dia menegur gelombang, dia menegur angin ribut tenang, itu dia menunjukkan Tuhan atas alam. Dan dalam peristiwa kenaikan menunjukkan kepada dia Tuhan atas alam. Bagaimana dia bisa mengatasi gravitasi bumi naik ke surga. Tidak bisa ditahan oleh kekuatan gravitasi bumi. Dia Tuhan atas alam saudara. Ya, jadi kita punya Tuhan yang besar mengatasi segala-galanya, termasuk mengatasi atas alam yang ada di mana waktu dia naik ke surga. Yang selanjutnya nanti saudara bisa baca dalam kitab Ibrani ya. Ketika dia naik ke surga, Alkitab katakan dia menjadi imam besar di sana. Apa tujuan dia naik ke surga? Dia berdoa buat saudara. Mengapa Yesus bisa berdoa buat saudara? Dia pernah jadi manusia.
Dia tahu apa artinya dikhianati, dia tahu artinya lapar, dia tahu artinya ditolak, ya. Dia tahu apa artinya diperlakukan tidak adil, dia tahu artinya penderitaan, dicambuk, ya, disalibkan, dia tahu. Nah, ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu, yang adalah Allah itu sendiri, dia berdoa buat kita manusia di bumi yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh penderitaan. Dan pasti Bapak Ibu, kalau dia berdoa buat kita, pasti dia juga mau menolong kita. Sehingga kebenarannya Bapak Ibu, tidak ada satupun bagian-bagian hidupmu yang lemah, yang sulit, tangisan derita, di mana engkau merasa sendiri. Karena apa? Karena dia paham itu dan dia ada di situ. Dia berdoa di situ agar kita kuat melewatinya. Jadi Bapak Ibu, lewat peristiwa kenaikan Tuhan buat Bapak Ibu yang punya masalah sekarang, Tuhan berdoa buat saudara. Ya, dia bersyafaat buat saudara, dia bersekutu kepada saudara, ya. Yang terakhir itu bicara mengenai kenaikan, itu menjadi jaminan bahwa dia akan datang kembali. Malaikat katakan, "Hai orang Galilea, sebagaimana engkau lihat dia naik ke surga, dengan cara yang sama dia akan datang kembali." Peristiwa kedatangan Tuhan sudah lama saya dengar dari saya sekolah minggu, ya. Sampai ada lagu "Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali", ya. Sepertinya sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun berita ini terus dikumandangkan. Sekalipun dalam masa-masa tertentu kita selesai, Bapak gereja selesai, orang-orang terus selesai, Tuhan seperti belum datang. Tapi Alkitab katakan dia pasti datang kembali. Waktu dan tanggalnya kapan itu urusan Bapa di surga, tapi dia pasti datang kembali. Ketika datang kembali kebenarannya, dia akan mengangkat gerejanya di dalam kemuliaan. Biarlah lewat peristiwa kenaikan ini kita dikuatkan iman kita, itu peristiwa nyata. Lewat kenaikan ini kita dikuatkan bahwa dia Tuhan atas alam, ya. Lewat kenaikan ini kita diingatkan bahwa dia bersyafaat kepada kita. Lewat kenaikan ini kita diingatkan bahwa dia pasti datang kembali. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kita. Tuhan berkati. Shalom.